Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hadis yang kedua ya. Dan masih hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala'a alaina rajulun sadidu sawadis siyabi sadidu sawadis sa'r alaihi asafal wala yu'rifuhu minna ahadun hatta jalas ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in sata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amatiha. Qala anta lidal umat rabbataha wa anta rafatal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala summa talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Khalas, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Muhammad Syifa. Sekarang kita belajar ya, hadis yang kedua ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pelajaran yang kemarin, minggu kemarin ya, sudah kita bacakan hadis yang kedua ini dan sudah kita terjemahkan semuanya dan sudah kita ambil juga beberapa faedah sedikit dari hadis ini. Dan sekarang akan kita perdalami ya tentang makna-makna yang ada di hadis ini ya. Di sini seseorang laki-laki ya, yang mana laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam yang menyerupa sebagai manusia ya, dan menanyakan beberapa poin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Poin yang pertama adalah malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam ya. Kata Jibril, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Islam itu adalah engkau bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Di sini kalimatnya antashhada, ya. Antashhada, ya. Engkau bersaksi, ya. Dan arti bersaksi, ya, asy-syahadah dalam bahasa Arab itu adalah iqrarun bil lisan, ya, ma'al ilmi wal yaqin, ya. Jadi syahadat itu adalah pengakuan dengan lisan, jadi dia harus diucapkan. Bagi orang yang ingin masuk Islam, ya, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus dia ucapkan dengan lisannya selama dia mampu untuk mengucapkan 2 kalimat tersebut, ya. Beda kalau memang dia tidak mampu, ya. Misalnya dia bisu, ya. Atau memang dia kerongkongannya sakit, ya, cedera, atau memiliki cacat, ya, tidak bisa bicara, tidak bisa mengeluarkan suara, ya. Baru orang-orang seperti ini, ya, tidak dituntut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun jikalau seseorang yang dia bisa berbicara, ya, dia bisa mengeluarkan suara, ya, tidak memiliki penyakit, ya, atau kecacatan, ya, maka yang namanya syahadat itu harus dia ucapkan dengan lisannya, ya. Jadi dia iqrarun bil lisan, syahadat, ya. Ada 3, ya. Iqrarun bil lisan, bil lisan, ma'al ilmi wal yaqin. Dia harus diucapkan dengan lisan, bil lisan, beserta ma'al ilmi. Dia harus tahu maknanya. Nggak boleh dia mengucapkan tapi dia nggak tahu maknanya. Dia belum dikatakan masuk Islam. Wal yaqin, dan tidak cukup hanya dengan tahu, dia juga harus meyakini kebenaran makna tersebut, ya. Karena kalau dengan lisan saja, ya, orang munafik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka bersyahadat, bahkan mereka sholat, ya, di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik dia berada di neraka paling bawah. Kita tahu, ya, semakin dekat seseorang dengan api, semakin panas, ya. Dan orang-orang munafik itu paling bawah letaknya di dalam api neraka, ya. Nah, berarti ucapan mereka, syahadat mereka, bahkan sholat mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berpengaruh
tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Kenapa? Karena syahadat itu mempunyai 3 yang harus lengkap. 3 poin yang harus dilengkapi. Dia tidak hanya dengan lisan saja, tapi dia harus tahu makna la ilaha illallah dan juga harus meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah. Tanpa ilmu dan yakin, berarti seseorang sama dengan orang-orang munafik yang mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah, namun ketika ditanya apa maksudnya tidak tahu, apa konsekuensinya tidak tahu. Jadi harus tahu ma'al ilmi, beserta ilmu pengetahuan, maka itulah yang dinamakan syahadat. Jadi kalau dengan lisan saja bukan dinamakan syahadat. 3-tiganya harus ada, dan itulah yang dinamakan syahadat. Jadi ma'al ilmi, dia harus mengetahui maknanya. Orang yang tidak tahu maknanya, dia kita paksa mengucapkan la ilaha illallah, namun dia tidak tahu maknanya. Misalnya ada orang asing, orang barat ke tempat kita, lalu kita suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, kata kita, ya kan? Dia ucapkan, lalu setelah dia mengucapkan, kita katakan kamu sudah masuk Islam karena kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Enggak, dia tidak masuk Islam karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia cuma mengikuti perintah kita. Kita perintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan tanpa mengetahui maknanya, tanpa dia nggak ada niat untuk masuk Islam, karena dia nggak tahu maknanya, ya kan? Maka dia belum masuk Islam, karena dia belum tahu maknanya. Maknanya apa? Dan kalian pun harus tahu maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Siapa nih? Coba anak Fathur Rahim. Fathur Rahim. Apa makna la ilaha illallah? Hah? Apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itu makna yang keliru. Ingat, makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu salah. Ya benar juga sih, tapi kurang. Bukan salah 100%, bukan. Tidak ada Tuhan selain Allah itu makna yang kurang dan sangat kurang. Yang benar makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu makna yang benar. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Karena banyak benda-benda, hewan-hewan, makhluk-makhluk, manusia yang dijadikan oleh manusia sebagai Tuhan. Artinya ada Tuhan selain Allah. Namun Tuhan itu Tuhan bikinan, tapi tetap saja kan itu namanya dituhankan, disembah. Ada yang memang disembah selain Allah. Manusia memang ada sebagian manusia dan banyak yang menyembah kepada selain Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka. Maka makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, itu tidak tepat. Yang tepat apa? Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang benar disembah kecuali Allah. Jadi hanya Allah lah yang berhak disembah. Selainnya walaupun dijadikan Tuhan, selainnya tidak berhak disembah.
Jadi ingat ya, makna la ilaha illallah jangan sampai salah lagi ya. Makna la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, kalau bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Dan mengenai makna la ilaha illallah, dia mempunyai dua rukun. Ya. Mengenai makna la ilaha illallah, maknanya dia mempunyai dua rukun ya. La ilaha illallah. Dia mempunyai dua rukun. 1, 2. Sini ada nafi, sini ada isbat. Ya. Itu rukun la ilaha illallah ya. Dia harus ada dua ini. Ada nafi, ada isbat. Ya. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Ya. Apa maksudnya Ustadz nafi dan isbat? Ya. Nafi itu maksudnya artinya peniadaan. Nafi itu peniadaan. Jadi tidak ada, ditiadakan, itu nafi. Isbat itu apa? Penetapan. Artinya yang ada ini. Nah, itu namanya isbat. Harus dua ini harus ada dalam bertauhid. Ini kan kalimat tauhid kan? La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid itu memiliki dua rukun, nafi dan isbat, peniadaan dan penetapan. Kalau nafi saja itu bukan dinamakan tauhid. Orang mengatakan tidak ada Tuhan, itu nggak bertauhid ya. Itu ateis ya. Mereka yang tidak memiliki Tuhan, mereka yang mengakui tidak ada Tuhan ya. Ustadz, bagaimana kalau isbat saja tanpa nafi? Ini juga tidak bertauhid. Orang yang mengisbatkan saja dia belum bertauhid. Ya. Allah Tuhanku. Itu belum cukup, ya. Orang yang mengatakan Allah Tuhanku itu belum cukup. Kenapa? Bisa saja dia memiliki Tuhan selain Allah. Allah Tuhanku, yang ini juga Tuhanku, yang ini juga Tuhanku, yang ini juga Tuhanku, yang ini juga Tuhanku. Ya. Tapi kalau seseorang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, inilah yang namanya tauhid. Artinya dia memiliki Tuhan hanya satu. Dan yang dia sembah hanya satu. Hanya Allah. Yang lain ditiadakan dan Allah saja yang dia tetapkan. Maka ada nafi dan isbat ya. Jadi harus ada dua-duanya ya. Harus ada nafi dan isbat. Dan itu harus ada pada tiga bagian tauhid ya. Nafi dan isbat itu sebagai rukun kalimat tauhid dan rukun bertauhid. Dan tauhid sebagaimana kalian tahu ya, adalah buahnya ini belajar tauhid dan adalah siapa yang belajar? Siapa yang belajar? Oh ya. Sebagaimana sudah kalian ketahui ya, tauhid kan terbagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat ya. Nah, tiga-tiganya ini harus ada nafi dan isbat ya. Sebagai contoh tauhid rububiyah ya. Ketika kalian mengakui ya, hanya Allah yang memberikan rizki, hanya Allah yang mengatur alam, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang menghidupkan. Kalian harus menerapkan dua rukun ini ya, pada tauhid rububiyah. Artinya apa?
Tidak ada yang bisa mengatur alam kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat bala bencana kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan bala bencana kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Jadi dia harus ada nafinya, tidak ada, dan harus ada isbatnya, kecuali, ya, seperti itu, ya. Itu tauhid rububiyah, ya. Tauhid uluhiyah juga seperti itu, ya. Ketika kalian beribadah, ya, tidak ada yang berhak saya sembah kecuali Allah. Puasa saya tidak untuk selain Allah. Tidak ada yang berhak puasa saya tidak saya peruntukkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Salat saya tidak saya peruntukkan kepada siapapun kecuali Allah. Sembelihan saya tidak saya peruntukkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi kalau ada ibadah-ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah, berarti tauhid uluhiyahnya cacat. Dan ibadah itu banyak, ya, tidak hanya puasa, sholat, ya, zakat, haji, umroh, tidak hanya itu ibadah. Ibadah itu banyak. Menyembelih hewan itu ibadah. Sebagaimana ibadah kurban kita yang, ya, waktu kemarin, ya kan, tidak lama kemarin kan kaum muslimin beribadah kurban, dan di situ kan ada penyembelihan hewan. Nah, itu ibadah. Akikah juga kan ibadah kurban, itu ibadah penyembelihan hewan, ya, akikah, kurban. Apalagi kalau orang pergi haji ada yang namanya hadiyu. Itu semua ibadah yang berupa penyembelihan hewan. Berarti menyembelih hewan adalah ibadah. Nah, kalau orang menyembelih hewan, ya, sama bentuknya dengan ibadah, lalu dia peruntukkan untuk penghuni laut, maka kita katakan kalian sudah berbuat kesyirikan karena kalian beribadah untuk penghuni laut. Loh, kami cuma menyembelih hewan, tidak beribadah, kami tidak sujud. Iya, ibadah itu bukan hanya sujud. Menyembelih hewan juga ibadah. Lalu kalian peruntukkan kepada penghuni laut, berarti kalian sudah beribadah kepada selain Allah. Dan itu adalah perbuatan syirik. Ada nggak ini di kalangan masyarakat? Ada. Bahkan menjadi pesta, ya. Bahkan menjadi acara rutin tiap tahunan, kan, di pantai-pantai, ya, sebagaimana kita ketahui. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kalau ada acara-acara seperti itu jangan ikut, ya. Walaupun yang mengadakan, ya, orangnya yang mengadakan acara, yang memimpin acara, ya, walaupun seorang ustadz, ya, seorang kiai atau siapapun, ya, jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang mengandung kesyirikan, karena dia menyembelih hewan untuk penghuni laut, dan menyembelih hewan adalah ibadah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu tauhid uluhiyah, ya. Ibadah kita apapun, ibadah kita, baik zahir kita, ya, gerak-gerakan kita, atau ibadah batin kita, ibadah hati kita, khauf kita, rasa takut kita, ya, tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Pengharapan kita, ya, tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah, ya. Tawakal kita, ya, tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Ibadah-ibadah seperti itu, khauf, raja, tawakal, ya, semuanya itu adalah ibadah hati yang hanya berhak kita sembahkan, kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu contoh nafi dan isbat pada tauhid uluhiyah, ya. Sekarang contoh nafi dan isbat pada tauhid asma dan sifat, ya. Bagaimana caranya? Menerapkan dua rukun ini
dua rukun nafi dan isbat pada tauhid asma dan sifat bagaimana? Ya kita ketahui ya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat. Ya kan? Namun kita nafikan persamaannya. Artinya Allah taala mendengar, tapi pendengarannya tidak seperti pendengaran makhluk. Allah taala melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Allah taala juga punya zat, tapi zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Semua sifat-sifat Allah kita nafikan, kita tiadakan persamaannya. Namun sifatnya harus kita tetapkan. Artinya begini, tidak ada yang sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mempunyai sifat yang Allah Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Namun semua sifat itu tidak ada yang sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Maka gampang bagi kita untuk memahami tauhid asma dan sifat. Ya. Dan tidak susah payah seseorang untuk menetapkan Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala beristiwa, ya. Allah Ta'ala apa lagi? Punya dua tangan, ya. Nah itu gampang bagi kita untuk menetapkan, karena memang tidak sama dengan makhluk, ya. Allah Ta'ala menetapkan, ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud dengan Adam? Yang Adam itu saya ciptakan dengan kedua tanganku. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai dua tangan. Lalu kita katakan enggak boleh kita mengatakan Allah Ta'ala punya dua tangan, karena kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita katakan Allah Ta'ala punya tangan, berarti kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kata siapa kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Ya. Allah Ta'ala punya tangan, namun tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Dan itu terjadi pada makhluknya. Makhluknya itu mempunyai sifat-sifat yang namanya sama namun bentuknya berbeda. Makhluknya saja, makhluk Allah Ta'ala nih, itu mempunyai nama-nama yang sama pada sifatnya namun bentuknya berbeda. Coba, kalau anak katakan mata, itu maksudnya matanya bagaimana? Anak katakan satu kata saja, mata. Kalian tergambar apa? Mata manusia, ya. Belum tentu yang maksud anak itu mata manusia, ya. Coba kalau anak katakan mata gergaji, samakah dengan mata manusia? Mata air, samakah dengan mata manusia? Ya. Tidak sama kan? Namun semuanya memiliki sifat mata. Gergaji punya sifat mata, air punya sifat mata, manusia punya sifat mata. Namun hakikatnya berbeda. Begitu juga Allah. Makhluk-makhluknya punya tangan. Tangan-tangan makhluknya berbeda-beda. Allah juga punya tangan. Ya. Namun tangan Allah bagaimana? Wallahu alam, kita tidak tahu. Pokoknya Allah Ta'ala itu punya tangan, dan tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluk. Titik. Bagaimana Ustaz tangannya? Tidak tahu kita. Wallahu alam. Yang penting kita menetapkan sifat Allah dan tidak boleh menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya, karena memang tidak sama. Sesuatu yang tidak sama tidak boleh disamakan. Sebagaimana mata kita dengan mata air tidak sama, tidak boleh kita samakan. Orang akan dikatakan gila, ya, kalau dia menyamakan mata dia dengan mata gergaji.
Orang akan dikatakan gila kalau dia mengatakan mata saya sama dengan mata air. Di mana bentuk kesamaannya? Ya. Itu baru makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan perbedaan makhluk dengan Khaliq, sang pencipta makhluk. Ya. Jadi intinya kita harus menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala walaupun sifat tersebut tidak masuk akal, namun sifat-sifat yang kita tetapkan itu tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluk, ya. Artinya ada nafi di sana dan ada itsbat. Kita menafikan penyamaan pada sifat-sifat Allah dan kita tetap harus mengitsbat, menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah taala tetapkan di Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang terakhir adalah wal yakin, ya. Jadi tadi iqrarun bil lisan harus diucapkan dengan lisan, ma'al ilmi harus didasari dengan ilmu, wal yakin dan keyakinan. Ya, harus ada keyakinan tentang makna la ilaha illallah. Ya. Seseorang tanpa keyakinan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Ya. Ketika dikatakan, ya, orang misalnya mengatakan, kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata dia, iya, saya mengucapkan la ilaha illallah. Kamu tahu maknanya? Iya, saya tahu maknanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Namun ketika kita tanyakan, kamu yakin dengan kalimat tersebut? Saya ragu-ragu. Ya. Saya kayaknya kayaknya Tuhan yang berhak disembah kecuali selain Allah. Ya. Kayaknya Nabi Isa itu adalah Tuhan juga, ya, berhak juga disembah, kada Allah aja. Nah, berarti dia tidak yakin. Dia sudah mengucapkan dengan lisannya kalimat la ilallah, kalimat la ilaha illallah dia sudah ucapkan dengan lisannya, dia sudah tahu maknanya, namun dia tidak yakin. Ini juga dia belum masuk Islam, ya. Dia masih ragu-ragu dengan kalimat tauhid. Ya. Dia masih mempercayai seperti kepercayaan orang-orang Nasrani, ya, bahwasanya Tuhan itu ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ya. Dia masih percaya hal itu, ya. Dia masih ragu-ragu, ya, kalau Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi 3-tiganya ini harus ada, dan itulah yang dinamakan syahadah. Satu saja kurang daripada 3 ini, maka bukan dinamakan syahadat, bukan dinamakan kesaksian. Jadi kesaksiannya tidak berguna, tidak bermanfaat sama sekali, ya. Ya, 2 menit lagi, kalau ada yang dipertanyakan silahkan, ya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Dan kalian harus hafal, ya. Yang belum lancar, lancarkan lagi. Waktunya habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.